Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan setia, Tuhan baik. Saya percaya kabar kita semua, kabar sukacita pada pagi hari ini. Kita kembali berkumpul dan beribadah, baik kita yang beribadah dari rumah masing-masing, maupun kami dari tempat ini. Saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Kita kembali memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Minggu Kesucian Koro Makassar pagi hari ini. Kami menyambut setiap kita dalam ibadah ini dalam kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini, jadilah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Betapa hati kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu yang telah kita lalui, Tuhan sudah menjaga kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terpujilah nama Tuhan, karena Ia kekuatan kita yang senantiasa melindungi kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 10. Mari kita semua beri syukur pada Tuhan. Nyanyian nomor 10. Mari kita semua beri syukur pada Tuhan yang berikan kasih-Nya kepada kita sekalian oleh Kristus kita. Terima anugerah-Nya tiap hari, besar kecintanya. Mulia dan kaya Tuhan yang berikan semua kepada anak-Nya, diberi hidup sejahtera oleh Roh yang suci. Kita dikuatkannya dari bahaya pun kelak dihindarkannya. Pujilah Allahu yang duduk di tatanya oleh segala makhluk. Syukur diberi padanya Allah Bapa, Putra, serta Roh Suci-Nya, Tritunggal yang esa, yang kekal selamanya. Amin. Kita akan menghadap hadirat Tuhan dengan kor doa nomor 89. Penuhkanlah saya, penuhkanlah saya. Setelah itu kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan. Penuhkanlah saya, penuhkanlah saya. Datanglah sekarang Roh Kudus, penuhkanlah saya. Merupakan doa kita bersama.
penuhkanlah saya, penuhkanlah saya, penuhkanlah saya. Datanglah sekarang Roh Kudus, penuhkanlah saya. Bapa di surga, Allah kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu. Kami patut bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, sebab Engkau selalu pelihara kami, melindungi kami, memberkati segala aktivitas kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami sehat dan kuat, memberi waktu yang baik bagi kami semua umat-umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami memohon Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, berkenanlah Engkau memberkati acara-acara yang kami langsungkan dalam ibadah ini, dan kiranya semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Berkati kami hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, urapi dengan kuasa-Mu. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang rindu beribadah, kiranya lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua, dalam berbagai pergumulan, kesulitan, persoalan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya dengan kami datang kepada Tuhan, maka Engkau menjawab segala apapun yang menjadi permohonan dan doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berkati gereja-gereja atau rumah-rumah yang beribadah kepada Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyadari kami orang lemah di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami. Dan kiranya Engkau berkenan melayakkan kami dalam kami mengikuti dan menyembah Engkau. Dan kiranya nama Tuhan yang diagungkan. Kiranya nama Tuhan yang kami sembah dalam sepanjang ibadah ini. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, mari kita menyanyi dulu atau pujian. Satu pujian yang mengatakan, ku telah tetapkan mengikut Yesus. Ku telah tetapkan mengikut Yesus, tak mau mundur. Tak mau mundur. Mari kita menyanyikan pujian ini. Ku telah tetapkan mengikut Yesus. Ku telah tetapkan mengikut Yesus. Ku telah tetapkan mengikut Yesus, tak mau
mengikuti pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Maaf, saudara-saudara, keluaran yang saya buka. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Tuhan Yesus akan menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini yang akan disampaikan kepada kita sebentar. Mari saudaraku kita mendengarkan satu pujian dari Gerakan Pembawa Suluh. Kami silahkan. Demikianlah pujian dari Gerakan Pembawa Suluh dan sudah memberkati kita. Terima kasih kepada anak-anak GPS, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melanjutkan dengan kita menyanyi satu pujian lagi.
Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadi pelita di malam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dan juga persembahan persepuluhan kita. Kiranya persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian nomor 428. Kita nyanyikan 2 ayat saja. Dan setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat kita. Nyanyilah bagi Tuhan suatu nyanyian syukur. Nyanyilah bagi Tuhan suatu nyanyian syukur dengan hati yang girang sorak dan bermazmur. Perubahan tiap musim telah jadi olehnya. Musim panen tibalah, beri puji padanya. Bawa di misbah Tuhan hasil pemberiannya. Berilah puji dan syukur karena kebaikannya. Serahkan sekarang juga hatimu padanya. Biar selalu hidup menghormati Dia. Mayor Pondro akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Baik persembahan ibadah kami maupun juga persembahan persepuluhan yang telah kami persembahkan yang datang daripada Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sambutlah persembahan ini. Berkatilah persembahan kami ini. Muliakanlah nama-Mu lewat persembahan yang kami persembahkan ini. Dan biarlah curahan berkat baru Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dalam usaha pekerjaan kami, pelayanan dan juga dalam semua aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kelimpahan berkat Tuhan hadirkan kepada kami. Dan saat ini juga Tuhan kami bawa dalam doa kami. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus ada di negeri kami ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, lenyapkanlah virus ini.
Tuhan, hentikanlah wabah ini dan pulihkanlah umat-Mu. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit dan yang mengalami dampak virus ini, secara ekonomi dan juga dampak yang lainnya. Tuhan, beri jalan keluar. Bapa kami dalam surga, berkati pelayanan regional Indonesia Timur, pelayanan di Papua, Maluku, dan juga di sekitar Sulawesi Selatan ini. Tuhan memberkati, dan Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Juga kami berdoa bagi Rumah Sakit Catherine Booth Makassar. Tuhan memberkati pelayanan di rumah sakit. Engkau menolong, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan dan juga semua dokter, semua karyawan, dan biarlah Rumah Sakit Catherine Booth Makassar tetap ditopang dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penerimaan murid baru sekolah di tempat ini. Biarlah dengan cara-Mu saja Tuhan, Engkau membesarkan sekolah ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bawa kepada-Mu Tuhan beberapa jemaat yang menjadi pokok doa kami pada minggu ini. Ibu Sane Tanamal, Maxwell, Kelvin, Patricia, Bapak Nicholas Tikodatu, Ibu Esther, Maria, Melissa, Bapak Yanis Mokodompis, Ibu Levina Kalangi, Gilbert, Adolf, Franklin, dan Praise. Kami mohon kepada Tuhan, lindungi hidup mereka, jaga mereka, beri keberhasilan kepada mereka, beri sehat, beri kuat mereka ya Tuhan. Jika sedang menghadapi tantangan saat ini, biarlah Engkau beri jalan keluar kepada mereka, beri hati yang bersukacita kepada mereka, beri keberhasilan dalam studi mereka, berikan pertumbuhan yang sehat kepada mereka, khususnya bagi anak-anak. Biarlah mereka melihat betapa ajaibnya Tuhan dan mengecap kebaikan Tuhan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Kami juga bawa kepada Tuhan ucapan syukur kami oleh karena berkat ulang tahun yang Kau beri kepada Saudara Kelvin Sulawadi, juga Ibu Dieser Ayawaila, Ibu Mia Sujiono, dan anak Yoyada Ayawaila. Kami bersyukur Tuhan karena bukti kebaikan Tuhan nyata bagi jemaat, bagi anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau menyambut segala ucapan syukur mereka atas berkat Tuhan yang telah mereka terima. Dan berikanlah berkat umur panjang kepada mereka, kekuatan, kesehatan, kesuksesan. Penyertaan-Mu senantiasa membawa damai, sukacita, dan sejahtera dalam hidup pribadi maupun juga rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dari sorga. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu ini, Tuhan tolong itu menjadi kekuatan baru kepada kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami puji Engkau selalu, berkati hamba-Mu yang melayani pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini dengan tema Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Bapak Ibu yang berkat oleh Tuhan, tadi kita telah mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Abraham, satu peristiwa di mana dia mengalami ujian imannya. Dia kepada Abraham diminta korban kesetiaan, korban untuk ujian imannya, korban kepercayaannya. Diuji dia dengan cara dia harus memberikan korban imannya, korban kepercayaannya, yaitu anaknya sendiri, Ishak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan itu luar biasa, sebab persembahan yang diberikan Abraham ternyata Tuhan sediakan sendiri. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan Abraham untuk korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi korban kepada Tuhan itu Tuhan sendiri yang menyediakan. Dia menyediakan kepada Abraham apa yang menjadi korban persembahannya. Sebab anaknya Ishak yang tadinya dia akan korbankan, tetapi setelah
Tuhan melihat kesetiaan. Tuhan melihat imannya yang tidak pernah goyah kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham. Lalu Abraham menyahut. Dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa, jangan kau apa-apakan anak itu. Tuhan menyediakan sendiri korban yang akan dipersembahkan oleh Abraham. Kalau kita berbicara tentang penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan apapun yang menjadi keperluan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara akan memperoleh apa yang Tuhan sediakan itu? Tuhan sudah menyediakan segalanya, tapi apakah kita akan mendapatkan, apakah kita akan diberi apa yang disediakan itu? Saudara-saudara yang berkat oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita, siapa yang akan mendapatkan apa yang telah disediakan Tuhan itu? Atau siapa orang yang akan diberi dari apa yang telah disediakan Tuhan itu? Orang yang akan mendapatkan apa yang disediakan Tuhan itu adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti yang tertulis dalam pembacaan kita tadi. Tindakan-tindakan iman ada yang perlu kita lakukan sehingga apa yang disediakan Tuhan itu diberikan kepada kita. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan pertama apa? Pada saat kita menjadi pribadi yang takut akan Allah. Pada saat kita menjadi pribadi yang takut akan Allah. Saudara-saudara, saya percaya orang yang takut akan Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan ditolong oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 12 dari pembacaan kita tadi. Pada ayat yang ke-12 dikatakan di sana, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham takut akan Allah, maka Tuhan menyediakan yang dia perlukan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Kalau kita melihat di dalam ayat 42 dan 53 dalam Kejadian 31, kita akan melihat di sana apa yang dimaksud takut akan Allah itu. Dalam Kejadian 31 ayat yang 42 dan ayat yang ke-53 dikatakan pada ayat ke-42, Kejadian 31, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ayat ke-53, ayat ke-53 dikatakan di sana, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Jadi yang takut akan Allah itu apa? Takut akan Allah itu adalah rasa segan kepada Allah. Itu takut akan Allah. Bukan takut akan Allah itu sepertinya kalau Allah datang lalu kita lari. Kan ada. Kalau ada, biasanya ada orang-orang yang sedang berjualan di emperan atau di suatu tempat yang dilarang, lalu datang petugas, biasanya takut mengangkat semua jualan, lalu mencoba dibawa lari, diamankan. Itu takut karena ada petugas yang datang. Bukan begitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Segan terhadap Tuhan. Segan terhadap Tuhan itu apa?
Segan berbuat yang Tuhan tidak suka. Itu. Segan kalau kita nggak beribadah. Itu takut akan Tuhan. Segan kalau kita tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Segan menggunakan milik Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Hari ini kita diingatkan tentang persembahan persepuluhan kita. Milik Tuhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Segan kalau kita tidak mempersembahkan itu kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, kita akan diberi apa yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Maka firman Tuhan mengatakan, tingkap-tingkap surga akan dibukakan kepada kita. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan. Tapi Tuhan mau melihat namanya bagaimana kita bisa memberi korban kesetiaan, korban iman kita. Jadi yang diberikan oleh Abraham ini adalah korban iman, korban kesetiaannya. Lalu yang diberikan Tuhan apa? Korban tebusan. Abraham memberi korban iman, memberi korban kesetiaannya. Tapi Tuhan menggantikan. Tuhan menyediakan korban tebusan. Jadi yang korban tebusan itu disediakan Tuhan, yaitu anak domba. Dan nanti penggenapannya adalah Yesus Kristus. Dialah yang disediakan oleh Allah untuk menjadi korban yang sempurna. Jadi pada waktu Yesus menjadi korban atas dosa-dosa kita, mengorbankan dirinya atas dosa kita, dikorbankan Yesus itu menjadi korban dia. Dia caci maki, dipukuli, sampai ditikam, diludahi sampai ke kayu salib. Tuhan Yesus pada waktu dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan, yang disediakan oleh Allah, ia dengan tenang, ia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak siap untuk kita. Itulah yang telah disediakan oleh Allah kepada kita. Yesus Kristus disediakan Allah kepada kita sebagai korban tebusan. Menebus apa? Menebus kita dari dosa sehingga kita memperoleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, takut akan Allah itu adalah segan kepada Allah. Rasa segan kepada Tuhan. Kalau tidak melakukan kebaikan, segan kita, itu namanya takut kepada Tuhan. Kalau tidak memelihara keluarga, kita segan karena apa? Kita takut kepada Tuhan. Kalau kita tidak memelihara keluarga kita, itu takut akan Tuhan. Dan setiap orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, takut akan Tuhan berarti kita tidak menganggap enteng segala hal seputar hubungan kita dengan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Itu yang namanya segan kepada Tuhan. Tidak menganggap enteng segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita ini kepada Tuhan. Tidak mengentengkan ibadah, tidak mengentengkan firman, tidak mengentengkan doa-doa kita, tidak mengentengkan apa yang harus kita muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Dan setiap orang yang segan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi apa yang dia telah sediakan. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan apa yang telah disediakan Tuhan itu adalah orang yang senantiasa menyahut firman Tuhan. Ayat 11 dari Kejadian pasal yang ke-22. Ayat 11 di sana kita ikuti, saya akan bacakan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Saudara perhatikan di sana, malaikat di sana pakai huruf apa di awal? M huruf besar. Kenapa ada juga kadang M huruf kecil malaikat? Nah, itu juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Malaikat kalau pakai M-nya besar itu berarti Allah sendiri. Tapi disebutkan dia di sana malaikat. Tapi kalau Alkitab menulis malaikat dia huruf kecil M-nya, berarti itu malaikat
memang itu makhluk atau makhluk surgawi, yaitu malaikat. Tapi kalau M yang huruf besar itu Allah sendiri yang dimaksud di situ. Di sana mengatakan bahwa Allah, ya, Abraham mengatakan, ya Tuhan. Sahut Abraham. Ia menyahut firman Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, kalau kita melihat juga Musa pernah menyahut Tuhan. Yesaya pernah menyahut Tuhan. Pada waktu Musa, Tuhan lihat Musa menyimpang, lalu ya dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 4, di sana Musa, Keluaran 3 ayat 4 ya, dalam Keluaran 3 ayat 4, di sana Musa di semak-semak itu dia lihat, dia melihat di situ, kemudian dia menyimpang memeriksanya, lalu berseru Allah dari tengah-tengah semak itu, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Artinya dia berseru, dia menyahut Allah, ya Allah. Juga Yesaya, pada waktu Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi bukan saja Abraham, Alkitab juga mencatat Musa menyahut Allah, Yesaya menyahut Allah. Saudara, orang-orang yang menyahut firman Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Merespon, menyahut, itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan yang Tuhan sediakan. Ketika Abraham menyahut Tuhan, itu tidak lepas daripada peristiwa yang telah dialami oleh Abraham. Kalau kita melihat pasal sebelumnya dari pembacaan kita ini, kalau kita melihat pembacaan sebelumnya, maka di situ sebetulnya ada 3 peristiwa yang dialami oleh Abraham. Yang pertama apa? Rumah tangganya diberkati. Buktinya apa? Ishak lahir di tengah-tengah rumah tangganya, yang sudah lama dinantikan. Ishak lahir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada pasangan suami istri yang lebih 10 tahun sudah berumah tangga, dan pada saat yang Tuhan tentukan, Tuhan menyatakan kuasanya, mereka dikaruniakan anak. Bayangkan, lebih 10 tahun sudah berumah tangga, barulah waktunya Tuhan menyediakan anak-anak bagi mereka. Diberkati rumah tangga Abraham. Ini salah satu peristiwa yang terjadi sebelum Abraham menyahut. Pada pasal 3 itu tadi, pada pasal 22 itu tadi. Itu pertama. Peristiwa kedua apa? Dia punya persoalan. Abraham punya persoalan. Persoalannya apa? Masalah dengan Sarai dengan Hagar. Dan apa yang terjadi? Hagar keluar dari rumah Abraham. Ada persoalannya. Lalu selesai persoalan itu, Hagar keluar dari rumah Abraham. Itu berkat kedua. Berkat ketiga apa? Kalau kita melihat ya, dalam pembacaan sebelumnya itu, milik Abraham dikembalikan di Berseba. Nanti saudara baca itu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 34. Milik Abraham dikembalikan kepadanya. Pengembalian miliknya artinya apa? Diberkati hartanya, diberkati miliknya. Jadi saudara, 3 hal ini, rumah tangganya diberkati, persoalannya selesai, hartanya dikembalikan kepadanya, diberkati segala miliknya. Lalu diujilah dia. Dan apa kata Abraham? Dia menyahut Allah. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Ketika kita diberkati dalam rumah tangga kita, mari kita ingat akan Tuhan. Mari kita menyahut Tuhan. Ketika diberkati kita, persoalan-persoalan kita selesai, tantangan kita bisa lewati. Atau ketika harta kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, mari kita ingat akan Tuhan. Dan orang yang selalu ingat Tuhan, seperti Abraham, dia mengingat Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan akan
diberikan kepadanya. Jadi jangan kita terpikat dengan pemberian itu, tapi sumber pemberi itulah hati kita harus terpikat kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak lupa Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Mungkin lebih dari 3 pengalaman berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Abraham mengalami seperti itu. Mungkin banyak, saya percaya kita banyak sekali kita mengalami berkat Tuhan. Tapi ingat, jangan melupakan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, mari kita tanggapi firman Tuhan. Mari kita dekat dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan minta dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, orang yang mendapatkan apa yang Tuhan sediakan adalah orang yang tidak segan-segan memberi kepada Tuhan. Tidak segan memberi kepada Tuhan. Di dalam ayat 12 dan 16 dikatakan di sana, perhatikan kata tidak segan-segan di ayat 12 dan 16. Itu kata kunci di sana. Tuhan memberi apa yang telah disediakan itu kepada orang yang tidak segan memberi kepada Tuhan. Termasuk di sana tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Ini akan diberkati oleh Tuhan. Tidak segan diberikan kepada Tuhan. Abraham tidak segan-segan memberikan anaknya itu. Tetapi Tuhan mengganti dengan apa yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan itu. Saudara yang berkata oleh Tuhan, minggu ini kita masuk pada minggu-minggu persiapan untuk sangkal diri. Bulan Agustus di dalam gereja kita merupakan persiapan bagi kita untuk memberikan persembahan sangkal diri kita. Jangan segan-segan. Apa yang Tuhan minta kepada kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang tidak segan-segan memberi kepada Tuhan, maka apa yang telah disediakan oleh Tuhan itu akan diberikan. Bukan saja yang disediakan Tuhan itu materi, tapi terutama adalah kebahagiaan, damai sejahtera. Hati kita dipenuhi damai sejahtera daripada Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tapi juga segala yang kita perlukan sehari-hari itu juga akan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan kita segan berbuat kepada Tuhan. Jangan kita takut atau ragu-ragu memberi apa yang Tuhan minta kepada kita. Ingat bahwa Tuhan akan memberi kepada kita apa yang telah Tuhan sediakan dalam hidup ini. Semoga firman ini menolong kita, memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita menyanyikan pujian nomor satu, pujian yang mengatakan kalau ku cari damai. Sambil kita menyanyikan pujian ini, jika ada di antara kita yang ingin berdoa, mari kita gunakan kesempatan ini sambil diiringi dengan pujian ini. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ada waktu bagi setiap pribadi kita yang mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan, yang mau berdoa untuk rumah tangganya, berdoa untuk persoalan-persoalan yang dihadapi, berdoa untuk segala gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Bawa kepada Tuhan. Ia akan memberikan damai dalam kehidupan kita dan sukacita yang abadi dalam hidup kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama
Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Hanya Yesus yang sanggup menjawab kita. Dan Dia yang menyediakan jalan keluar dalam hidup kita. Kalau ku cari damai, kalau ku cari sukacita, kalau ku cari, saat ku cari apa yang menjadi keperluanku, hanya Yesus jawab. Kita nyanyikan pujian ini. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyanyikan kornya sekali lagi. Setelah itu Mayurnya Honro akan berdoa untuk doa-doa kita. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkat firman Tuhan yang telah memberi kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang merupakan kebutuhan kami ketika kami takut kepada Tuhan, dan kami memberikan hidup ini kepada Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami akan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Tuhan, terus lengkapi hamba-Mu. Tuhan, berkati kehidupan pribadi dan pelayanan setiap hari. Kiranya hamba-Mu diberi sehat, diberi kuat setiap waktu dan setiap hari. Segala tanggung jawab yang ia lakukan, Tuhan tolong dia agar semuanya itu berjalan dengan semua doa-doa umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dinaikkan kepada Tuhan dalam berbagai kondisi yang mereka hadapi saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Atau mereka yang mempunyai pergumulan persoalan kehidupan ini, karena kami masih mengalami wabah COVID-19 ini. Kami memohon Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka.
atau doa-doa kami yang lain, ucapan syukur yang tak terhingga yang kami naikkan kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Tuhan sambut semua doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan terus kami berharap dan terus kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Walaupun apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya Tuhan ada. Seperti lagu yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau penghibur kami, Engkau penolong kami, kala kami mencari Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan Warta Korops. Saya percaya kita telah diberkati dalam setiap acara ibadah ini. Saat ini kami akan menyampaikan Warta Korops kita. Yang pertama sekali, atas nama semua jemaat kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Saudara Kelvin Sulawadi, kepada Ibu Iceng, kemudian kepada Ibu Mia, dan kepada anak Yoyada. Selamat ulang tahun, Tuhan terus memberkati, Tuhan beri sehat, Tuhan berkati keluarga, juga dalam pendidikan bagi anak-anak, dan Tuhan beri sukses dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Kegiatan kita sepanjang minggu ini, yang pertama, kebaktian sepanjang minggu ini, yaitu pertama besok ibadah PKP pada jam 7 malam di Korops. Ibadah PKP pada jam 7 malam di Korops yang akan mengambil bagian. Saya akan memberikan firman Tuhan dan badan pengurus akan mengatur acara untuk ibadah besok. Waktu ibadah maksimal 1 jam. Kita beribadah dan semua mengikuti protokol kesehatan pada waktu datang beribadah di Korops. Yang berikut pada hari Kamis, ibadah PKW jam 5 sore di Korops, dan mereka yang kami bagian akan diinformasikan di dalam grup PKW. Yang berikut pada hari Jumat, kebaktian GPS di Korops pada jam 7 malam juga akan diinformasikan melalui grup GPS untuk yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dan kembali pada hari Minggu, ibadah dari rumah untuk ibadah kesucian mingguan kita pada jam 9 pagi melalui YouTube atau video YouTube akan disiarkan, dan ibadah dari rumah masing-masing pada hari Minggu. Kami juga berterima kasih untuk pelayanan prajurit muda. Pemimpin prajurit muda, Saudara William Philip, telah melaksanakan untuk ibadah prajurit muda, juga ibadah sekolah minggu. Terima kasih buat mereka, pengerja orang muda yang telah mengambil bagian minggu lalu. Ada saudara-saudari Ola, ada Ibu Fian Tumanduk, dan juga ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang telah mengambil bagian. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan mari kita terus menjangkau ibadah-ibadah untuk anak-anak untuk masa ini. Dan kita berharap Tuhan akan menolong sehingga pandemi COVID-19 ini segera berhenti di negeri kita ini dan semua dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya kira itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini sebagai Warta Korops kita, dan kita akan lanjutkan dengan nyanyian nomor 332. Sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, nyanyian nomor 332 kita nyanyikan. Mari kita berdiri. Berilah percaya yang teguh, yang pindahkan pegunungan. Seperti anak menantikan yang doanya dikabulkan, moga selalu cintamu penuhkan hati jiwaku. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Berilah percaya yang
Tuhan, supaya dengan cinta-Mu Ku kabarkan selamat Tuhan, akan pulangkan ke kandang domba-Mu yang lama hilang. Segala kebesaran, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di sorga dalam Yesus Kristus, yang senantiasa hadir dengan segala kuasa dan keajaibannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan memberkati ibadah ini. Dan bila Engkau berkenan memuliakan nama-Mu, lihat pelayanan ini dan lewat kehidupan setiap kami umat-Mu yang beribadah kepadamu. Kami serahkan segenap hidup kami kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah benteng hidup kami, terutama di tengah-tengah pandemi virus corona yang saat ini telah membawa banyak kesengsaraan. Kami terus berdoa kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya kuasa Tuhan yang sanggup menghentikan wabah ini, dan hanya cara Tuhan saja menyediakan vaksin untuk menanggulangi segala yang telah menjadi ketakutan umat manusia pada saat ini. Bapa kami dalam surga, kami mohon kepadamu, tolong kami selalu Tuhan, lindungi, jaga kami, bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Bila setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan diselamatkan, kami percaya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Dalam pekerjaan juga Engkau berkati ya Tuhan, buka segala berkat yang baru, mudahkan rezeki bagi setiap umat-Mu ya Tuhan, mudahkan untuk segala sesuatu, untuk boleh memperoleh segala penghasilan yang boleh mencukupi segala keperluan kebutuhan bagi setiap umat Tuhan. Jika ada yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah apapun, tolong selesaikan ya Tuhan, berikan jalan keluar. Bapa kami dalam surga, berkati kesehatan kami, jauhkan kami dari sakit, dan biarlah kami kuat selalu dengan berkat baru dari Tuhan setiap hari. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani ibadah ini, juga ibadah orang-orang muda sebentar. Tuhan memberkati, berikanlah upah surgawi kepada hamba-hamba-Mu yang dengan setia melayani Engkau. Bapa dalam surga, jika ada jemaat yang sedang sakit mengalami kelemahan tubuh saat ini, kami mohon Tuhan sembuhkan, jamah dengan kuat kuasa-Mu. Dan semua kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dan komplek ini, gereja ini, setiap orang yang datang ditahirkan dengan darah Kristus. Kami percaya ada kuasa darah Kristus di tempat ini, sehingga setiap orang dan jemaat yang hadir beribadah akan ditahirkan dengan kuasa darah itu, dan dapat mengikuti semua kegiatan ibadah oleh karena kuasa Tuhan yang membentengi, melindungi kami dari segala virus, terutama virus corona pada saat ini. Luputkan semua jemaat-Mu, luputkan setiap orang yang berseru dalam Tuhan Yesus, luputkan dari virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, sempurnakan kami Tuhan, pulihkan kelemahan tubuh kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kehidupan dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya, siang malam selamanya. Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Selamat pagi, Tuhan berkati.